selamat datang di channel Nexttrend. Kali ini gue pengen kasih tahu kalian cara untuk mengamankan aplikasi Zoom ketika Zoom meeting nih. Jadi walaupun emang rata-rata udah pada WFO, tapi perlu juga kita tahu gimana sih cara ngamanin aplikasi Zoom kalau misalkan kita lagi WFH nih. Nah, untuk cara yang pertama ialah memanfaatkan fitur waiting rooms. Nah, gimana sih cara untuk mengaktifkan fitur ini? Nah, untuk fitur waiting rooms pastinya kalian harus memulai dengan membuka aplikasi Zoom lalu membuat ruangan atau meeting room. Nah, ketika sudah dibuat, nah di sini kalian tinggal klik menu security. Nah, di sini ada enable waiting room otomatis kalau gue ya. Tapi kalau misalkan kalian emang dari pas mulai meeting room tapi belum buka menu security, belum terchecklist enable waiting roomnya, tinggal diklik aja. Ini kan nih gue you have disabled the waiting room. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen enable, diklik lagi, terus dilihat deh ada tanda checklist, berarti udah aman. Nah, untuk cara yang kedua dalam mengamankan aplikasi Zoom ketika Zoom meeting ialah lock Zoom meeting atau lock meeting room. Jadi caranya itu mudah. Kalian bisa lewat menu partisipan atau dari menu security lagi nih. Jadi kalau misalkan kalian hanya mengundang webinar untuk para peserta yang terdaftar aja, kayak misalkan dari anak-anak sekolahan aja nih. Nah, itu kalau misalkan semuanya udah kalian absenin terus udah hadir semua. Kalau misalkan kalian gak mau keganggu dengan adanya tiba-tiba orang lain masuk, itu bisa banget diklik aja lock meeting. Jadi kalau misalkan udah di lock meeting berarti semuanya udah gak bisa masuk lagi, kecuali emang ada beberapa yang ketinggalan nih. Nah, untuk cara yang ketiga ialah allow participant to. Jadi ini adalah fitur yang dimana bisa mengizinkan kalian kayak misalkan para peserta itu bisa menyalakan video atau enggak, atau bisa mengeluarkan suara atau enggak. Nah, ini tuh diaturnya bisa lewat dari menu security juga, ataupun kalian bisa lewat dari menu partisipan juga. Nah, di sini tuh ask all to unmute. Kalau misalkan udah mulai ada agak berisik itu kalian bisa klik itu. Terus di sini juga ada mute participant open entry. Ini kayaknya kalau misalkan orang baru masuk itu tuh kayaknya udah langsung di mute. Jadi kayak nggak kalau di tengah-tengah webinar nih terus tiba-tiba ada yang masuk jadi nggak berisik, langsung di mute pesertanya. Di sini juga allow participant to unmute themselves, terus juga rename tuh maksudnya mengganti nama ya. Di sini juga bisa menyalakan suara dan bisa menyembunyikan profile picture. Nah, untuk cara yang terakhir dalam melindungi keamanan aplikasi Zoom ialah remove participant. Jadi misalkan nih kalian webinarnya sudah berjalan di tengah presentasi, tiba-tiba ada kayak salah satu partisipan yang kayak annoying atau misalkan kayak ngobrolin hal yang keluar konteks nih. Kalau misalkan menurut kalian itu emang udah nggak bener atau mencari gara-gara, itu bisa banget kalian ngegunain fitur remove participant. Nah, untuk caranya itu pertama kalian klik menu partisipan, abis itu ini di sini kan udah ada partisipannya cuma si Maulani ini, terus diklik titik 3 yang di bagian kanan, abis itu klik remove. Dari sini ada kayak make sure. Jadi kalau misalkan udah di remove si Lani ini, dia nggak bakalan bisa balik lagi. Nih, gue remove. Kenapa nih? Ada alasannya nggak kenapa remove si Lani gitu? Kalau misalkan menurut kalian udahlah nggak penting untuk kayak nge-report gitu, jadi kayak cuma ya udah remove aja, itu juga bisa. Oke sobat Nexttrend, itu dia tadi cara untuk mengamankan aplikasi Zoom. Jadi kalau misalkan kalian WFH dengan menggunakan Zoom, jadi lebih aman lagi dan terkendali. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk follow sosial media Nexttrend, subscribe channel Nexttrend, nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gue Zihan Fajrin, bye!